Seorang pimpinan pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati. Meski kasus ini sudah lama dilaporkan, tepatnya pada tahun 2024, namun pelaku baru ditetapkan sebagai tersangka. Mengapa prosesnya begitu lama? Ribuan warga desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah pada Sabtu 2 Mei lalu menggeruduk rumah seorang kiai yang diduga mencabuli puluhan santriwatinya. Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan salah satu pondok pesantren putri di desa tersebut, yakni Pondok Pesantren Dolo Kusumo. Dalam aksi ini, warga menuntut agar pihak kepolisian segera menahan Kiai Asyari yang diduga sebagai pelaku. Berdasarkan laporan salah satu korban, dugaan pelecehan seksual terjadi pada tahun 2024. Bahkan kemungkinan lebih lama dari itu. Mengenai jumlah korban diperkirakan mencapai 50 santri putri. Saya Ahmad Nawawi yang mewakili dari masyarakat, pemuda dan santri Desa Tlogosari. Bisa disampaikan mas keresahannya mas? Saya merasa resah karena yang bersangkutan mengatasnamakan pondok pesantren ini merusak citra nama pondok pesantren dan khususnya kepada NU dan kepada nama desa Tlogosari. Dengan warga sini mas ya? Oke, warga sini. Mungkin sebelumnya sudah sering mendengar? Sudah sering, karena banyak ancaman dari pihak terkait atau dari pihak khususnya pengasuh, yaitu tersangka, itu dia berani mengancam balik dengan ancaman fitnah atau menyebarkan nama baik. Kalau selama ini sosok Kiai Azhari ini dikenal masyarakat seperti apa sih? Sosok Kiai Azhari ini sebetulnya sudah lama tidak diterima oleh masyarakat sini sendiri. Akan tetapi dia itu simpatisannya bukan dari masyarakat sini, akan tetapi dari luar. Dan dia juga punya dekengan-dekengan tersendiri yang bikin para korban, para orang-orang terdekat untuk tidak melanjutkan misal ada kasus. Berarti sebenarnya sudah lama ya mas kasus? Sebenarnya sudah lama terjadi dari tahun 95 dan itu sudah sempat ada pengusiran dan berlanjut lagi di sini. Mungkin yang penyimpangannya apa aja mas? Penyimpangannya khususnya penipuan, pemerasan, dan pelecehan seksual. Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum dilakukan penahanan. Penanganan perkara dari Polsek sebenarnya tidak menahan, namun diserahkan pada Satreskrim Polresta Pati di unit PPA. Namun informasi yang kita dapat bahwa kasus ini tahap penetapan tersangka, kemudian untuk menunggu proses lebih lanjut. Jadi sudah jadi tersangka ya pelaku ini ya? Sudah, kemarin kita ketemu dengan unit PPA juga menyatakan bahwa proses saat ini sudah tahap penetapan tersangka. Namun ini belum ditahan ya pak? Belum. Soal mengapa tersangka belum ditahan, Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi mengatakan tersangka akan ditahan setelah diperiksa. Ada pertanyaan juga Pak dari warga yang berunjuk rasa, kenapa tersangka ini tidak langsung ditahan ketika ditetapkan sebagai tersangka? Baik, jadi berdasarkan hasil gelar perkara, kemarin setelah adanya tahap penetapan tersangka, pihak daripada pelaku ini, PH-nya ini kooperatif akan mengikuti prosedur berdasarkan tahapan yang akan dijadwalkan pada hari ini, hari Senin 4 April untuk pemeriksaan sebagai tersangka. Jadi harus diperiksa dulu kemudian baru ditahan? Betul, jadi berdasarkan ketentuan bahwa untuk melakukan penahanan kita harus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Baik. Pemeriksaan dijadwalkan pada hari Senin 4 Mei. Informasi terbaru menyebut tersangka Kiai Asyari mangkir dari pemeriksaan. Padahal Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi memastikan tersangka masih di Pati dan masih berkomunikasi dengan keluarganya. Kami sudah komunikasi dengan keluarga, baik dari adik maupun PH-nya. Kebetulan saat ini informasi dari PH dan juga adik masih komunikasi, sehingga penyidik saat ini masih bersama dengan PH dan adik daripada korban.
Maksudnya keluarga korban, keluarga tersangka masih bisa berkomunikasi dengan tersangka? Iya, masih berkomunikasi dengan keluarga tersangka. Kementerian Agama Kabupaten Pati memutuskan untuk menghentikan sementara penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027. Para santri pun telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati menyebut ada 3 rekomendasi dari Kementerian Agama. Ada rekomendasi dari Dirjen Pedis ataupun Direktur Pesantren. Ada 3 itu rekomendasinya. Yang pertama adalah menutup sementara, artinya pada tahun pelajaran ini untuk tidak boleh menerima santri baru. Ya. Kemudian yang kedua, opsinya pengasuhnya itu memang sudah harus terpisah di yayasan itu, artinya sudah keluar dari yayasan itu. Kemudian rekomendasi yang ketiga, kalau memang poin 1, kemudian poin 2 tidak diindahkan, maka Kementerian Agama mau menutup permanen. Jadi informasi itu. Kemudian untuk teman-teman siswa yang saat ini masih kelas 6 MI, karena besok Senin itu mulai ujian sampai tanggal 12, maka anak kelas 6 itu tetap harus di pondok situ dengan didampingi, dipantau oleh gurunya. Sementara itu, kuasa hukum korban menjelaskan bahwa kasus ini sudah dilaporkan sejak 2024. Sempat naik ke penyidikan, namun kasusnya mandek. Ketika korban ini pada saat di 2024, itu di laporan April, kalau tidak salah itu 2024 April 18 Juli 2024 sudah ditangani Polres Pati. Ketika tanggal 23 September itu sudah dinaikkan penyidikan di penyidikan, tetapi mandek Mas pada saat itu. Kuasa hukum korban juga menjelaskan bahwa korban diancam oleh sejumlah pihak untuk tidak melapor. Bahkan korban sudah berkeliling ke sejumlah lembaga untuk didampingi, namun semua menolak. Saat peristiwa hukum itu terjadi, menurut keterangan dari korban, itu diancam. Diancam, situ sebetulnya sudah ada kuasa hukumnya pada saat itu, cuma di win-win solution. Ada dugaan kami, menurut keterangan dari korban dan orang tua korban itu diancam. Ada salah satu orang, bapaknya itu diancam, dan anaknya itu adalah pada saat itu di 2024 itu korban. Kenapa dia tidak bisa untuk melanjutkan pada saat itu? Ada beberapa laporan karena beberapa orang itu diancam. Itu yang lapor pada saat itu 14, cuma yang ditangani Polres sebesar sejumlah 8 orang. Yang kita tangani pada saat itu beliaunya itu saya kasihan sekali. Saya tersentuh hati sekali karena si korban ini sama orang tua ini minta perlindungan hukum di mana-mana, Mas. Sebetulnya di kantor kami, di kantor GJL Jalan Ahmad Yani, kebetulan saya selaku kuasa hukum di Ormas GJL Gerakan Jalan Lurus, diperintahkan oleh ketua umum kami untuk mengawal kasus ini sampai tuntas, dan kami Mas, ini tidak memungut biaya sebesar rupiah pun. Lah si korban dan ayahnya ini meminta perlindungan hukum di mana-mana diabaikan. Saya tersentuh hati sekali karena ini kesemuanya ini, kebanyakan korbannya ini anak yatim dan anak yatim piatu. Bahkan dalam menangani kasus ini, kuasa hukum juga sempat mau disuap sebesar 300 hingga 400 juta namun ditolak. Nah, kemarin yang kasus perkara ini saya tangani di 3 bulan yang lalu ini, Mas. Mau dicatat ini juga dari pihak pelapor dan pihak kuasa hukum kami ini mau disuap. Mau disuap dengan uang 300 juta sampai 400 juta. Saya tolak semua itu. Karena saya berjanji pada diri saya sendiri, dengan kasus perkara ini agar terang benderang kita bongkar. Kasus ini mengulang kasus serupa di beberapa pesantren di Indonesia. Tindak lanjut penanganan kasus umumnya lambat, karena pelaku umumnya memiliki pengaruh dan backing yang kuat. Karena itu kasus kali ini harus dikawal agar pelaku dan seluruh orang-orang yang terlibat benar-benar dijerat dengan pidana yang berat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.